semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Semangat apabila kalian adalah single mom, single dad, bekerja untuk anak itu adalah sebuah barokah. Nggak usah difokusin masalah cinta-cinta dulu ya. Yang penting buat anaknya tercukupi, kamu juga sehat ya. Dan di sini aku ingin membacakan mengenai, sorry ya sebelumnya aku sakit. Oh iya, perkenalkan nama aku Mela Morgan. Jadi kalau misalnya kalian yang baru join ke channel aku, jangan panggil namaku yang lain-lain sayang. Panggil namanya Mela Morgan. Sekarang, siapakah seseorang yang datang kepadamu dengan pasti? Seseorang yang datang kepadamu dengan pasti. Kita sekarang buka, lepaskan mindset orang yang kita kenal ya. Ini bisa siapa aja. Ini bisa siapa aja, bisa orang yang pernah kamu kenal atau bahkan orang baru. Tetapi aku akan melihat siapa sih orang yang akan datang padamu dengan pasti. Apakah bisa berpotensi jadi jodoh kamu? Kita akan lihat nanti ya. Aku udah siapkan 2 kartu teman-teman. Aku akan bacakan energinya malam ini. Orang yang datang denganmu dengan pasti. Siapakah orang yang datang denganmu dengan siapakah orang yang datang padamu dengan pasti? Aku sambil tutup mata. Aku akan ambil 3 buah kartu ya. Aku tutup mataku sekarang ini. Oke, 3 buah kartu kita udah dapat. Dan kita punya energinya orang ini. Oke, kita singkirin kartunya dulu. Sama-sama kita buka energinya orang ini dulu ya. Orang yang datang padamu. Wow. Sorry, aku ngambil minyak kayu putih dulu. Kayaknya aku nggak bisa nafas teman-teman. Ini ada kartu anxiety. Energinya orang ini berantakan ya. Energi anxiety itu energi yang tidak baik secara mental teman-teman. Tapi jangan dipikir jelek dulu ya. Maksud aku energi anxiety di sini itu kayak orang yang hilang arah sih. Lebih kayak begitu. Orang yang nggak tahu arahnya mau kemana. Bingung. Nggak jelas. Anxiety itu penuh dengan kekhawatiran. Orangnya kayak mudah khawatir, terus ya pasti energinya juga kurang bagus ya untuk sekitarnya. Gitu. Energi yang rikuh, nggak tahu mau ngapain, rencananya juga nggak tahu. Kita akan lihat lagi di sini ya. Aku sampai nggak bisa nafas. Wow. Seseorang di sini yang aku bisa lihat dia berusaha untuk memutar balik keadaan. Ada kartu quarrel. Orang yang datang ke kamu adalah bisa jadi orang yang berulang-ulang ya, teman-teman. Dan di sini dia ada usaha untuk kayak gimana ini? Energinya energi stuck ya. Berulang-ulang gitu. Energi cambuk, energi gairah. Ini energi yang kayak berputar-putar gitu. Dan dia ini adalah seseorang yang memang money oriented ya. Karena kita punya kartu fortune. Dia punya kecanduan sama uang sih. Sesuatu yang menghasilkan gitu. Dan dia tuh kayak berusaha kayak membalikkan keadaan keberuntungan dia gitu. Seseorang yang sekarang di sini itu sedang membalikkan keberuntungan. Ini adalah orang yang akan datang lagi sama kamu. Kita akan buka lagi di sini. Orang yang datang lagi sama kamu. King of Wands. Orang yang pernah membuat kamu kecewa ya, atau dia pernah kecewa sama kamu. Dikarenakan butanya dia akan sikap yang diambil,
atau tidak bisa membuat keputusan. Jadi orang ini tuh orang yang punya banyak rencana tetapi tidak sesuai dengan rencana yang dia ucapkan gitu loh. Cuman planning, cuman kayak apa ya, kayak bersikap dengan tegas tetapi ujung-ujungnya juga tidak sesuai dengan harapan kamu sih. Bingung apa yang diomongin sama dia hanya kayak planning strategi ya aku lihatnya, tetapi ujung-ujungnya juga nggak sesuai dengan rencana gitu loh, dan membuat kamu bingung. Ini orangnya akan datang dengan energi kayak gitu. Wow, aku berharap ini orang baru atau siapapun, tapi energinya kayaknya kita lihat kok kayak kurang bagus ya. Six of Pentacles. Two of Cups. Ten of Wands. Dia datang ke kamu itu karena dia butuh bantuan kamu, belas kasihan. Karena dia butuh kamu, dia makanya kayak seakan memberikan cinta gitu loh teman-teman. Tetapi ini untuk mengcover beban. Makin ada beban di sini. Jadi orang yang datang sama kamu itu akan memberikan kamu beban. Ini energi orang yang melekat sama kamu. Wow. Susah ya. Ini kayak dia datang padamu gitu. Dia datang padamu lagi. Sabit. Cambuk. Kalian udah sering tidak hubungan, kalian udah sering putus sambung, dan ini emang energinya tikus ya, pengerat. Seorang pria dengan energi yang bolak-balik aja, sudah pernah putus sambung, dan ini kayak seseorang yang stres gitu loh. Dan ini ada kartu anxiety ya, jadi seorang pria yang memang punya masalah mengenai keuangan mungkin, dan dia itu akan datang ke kamu lagi untuk mengerat ya. Tikus itu kan binatang pengerat ya. Ambil uang kamu dikit-dikit atau butuh bantuan kamu dikit-dikit, karena di sini ada kartu 6 Pentacles, ada yang harus kamu bagi sama dia. Aku nggak tahu nih energi siapa teman-teman. Tapi kalau bisa sih, kalau kamu pernah mengalami atau bertemu dengan orang ini, sebaiknya langsung blok ya. Saran aku di situ. Ini warning buat kamu loh. Tuh, donasi. Seseorang yang butuh bantuan kamu banget ini. Dia kayak nggak punya tempat lain. Kamu sama kayak nampung tunawisma. Ini sebagai takdir. Oh, wealth, kekayaan, dan friendship. Aku agak takut ya membacakan ini sebetulnya, tetapi aku harus katakan sama kalian bahwa memang kalian itu punya takdir atau ikatan bersama orang ini, dimana orangnya itu memang saat ini kondisinya memang sedang gak ada, kayak rumah juga gak ada gitu, gak punya rumah sendiri ya. Dia berharap kayak bisa nebeng gitu loh. Ibaratnya kayak kamu tuh dipersiapkan semesta untuk mensupport dia gitu. Tapi ini kembali lagi, kamu mau memutus karmanya atau enggak. Kalau kamu masih terus kasihan ya akan susah. Sekarang dia dilanda stres yang berat. Aku ngelihatnya ya, seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di sini.
Dia nggak bisa ditekan ya teman-teman. Dia butuh banget dibantu atau disembuhkan secara batin juga, karena dia stresnya udah tingkat tinggi. Kalau perlu diruqyah dan lain-lain. Wow. Dan ini sangat mengganggu sekali loh. Sangat mengganggu. Wow, desire. Dia itu kayak nggak mau ngelepas kamu loh. Maksudnya gini, dia tuh kayak pengen nunggangin kamu gitu. Karena dia tuh cuman punya kamu sih. Desire-nya cuman ke kamu di sini. Ini orang stresnya tingkat dewa. Dia butuh sentuhan untuk pemulihan seperti kayak di recovery secara agama. Ya. Bisa diruqyah, bisa ikut kayak pembersihan. Karena banyak sekali energi yang ini akan nular teman-teman. Ini aku pakai kartu, kalian lihat kan, aku ngocok, aku nggak nandain kartuku sama sekali. Dia butuh pencerahan loh. Seseorang yang membutuhkan pencerahan di sini. Dia itu butuh pencerahan akan cinta ya teman-teman, karena aku melihat dia nih kayak unstable. Dia butuh orang yang memberikan dia jalan. Dikala ada orang yang ngebantu dia, dia bisa kayak cinta gitu. Dia melihat kamu tuh adalah orang yang memberikan dia kestabilan. Makanya dia di sini itu ya cinta sama kamu. Susah, kayak ngelepasin kamu tuh susah. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu The Moon. Ada kartu Ten of Pentacles. Wow. Aku cuma bisa bilang di sini dia pengen sesuatu dari kamu. Mungkin akan tercover dengan cinta ya. Tercover akan cinta. Seakan-akan dia tuh cinta tanpa syarat sama kamu, tetapi dia di sini ada Ten of Pentacles, ada Nine of Pentacles. Ini sesuatu yang bisa materi, bisa seks, bisa apapun yang dia mau sama kamu. Yang pasti dia akan mengambil sesuatu dari kamu. Kalau kamu tidak punya uang, ya kamu akan dimanfaatkan secara fisik. Aku bertanya dalam hati, apakah tidak ada korban lain? Apakah cuman kamu pilihannya? The Word. Gak ada ya teman-teman. Gak ada korban lain. Maksudnya tidak ada orang lain selain kamu yang dia iniin. Gak ada orang lain. Fokusnya ini cuman ke kamu gitu loh. Yang lainnya kayak diabaikan sama dia. Kenapa harus nempel? Kenapa harus nempel sama kamu? Karena memang tidak bisa lupa dari secara pikiran. Orang ini cuma kayak stuck, gak tahu harus kemana lagi. Dia merasa sama kamu itu mendapatkan sebuah kestabilan, kenyamanan. Dan ada kartu Seven of Swords. Seven of Swords ini lebih tepatnya dia nyaman sama kamu, tetapi hati-hati, dia punya misi dan strategi. Kamu tuh adalah orang yang mengizinkan strategi ini. Walaupun kamu tahu mungkin kamu dimanfaatkan, tapi kamu terus kasih umpan ke dia. Kamu mengiyakan dia masuk.
Tuh, ini satu aja kartu ya kelihatan Three of Pentacles. Coba kita akan shuffle lagi ya teman-teman. Kalian nemu orang ini di mana sih? Kok energinya begini? Awut-awutan. Kalian suka bayangin orang ini ya, walaupun ini orang, kalian berharap orang ini bisa baik gitu sama kalian, makanya energinya nggak pergi-pergi. Padahal kalian di sini sengsara banget. Two of Pentacles lagi-lagi. Two of Pentacles sama kartu Knight of Wands. Dia akan datang dikala keuangannya tidak balancing. Begini-gini aja teman-teman. Dikala kamu sudah berusaha untuk ngelupain, atau di saat kamu lagi tenang, dia akan datang dengan tiba-tiba. Dan akan bilang inilah itulah. Dikala kamu lagi tenang, orang ini akan datang. Tiba-tiba kasih kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kayak gini, gitu. Aku butuh ini, butuh itu. Sudah. Dead End, Prince of Heart, Satisfaction, Reminiscence. Aku kayak ngelihatnya gini ya, yang aku bisa tangkap dari gambar-gambar yang barusan aku buka. Dia nggak punya jalan lain. Kenapa dia begitu ke kamu? Karena dengan perhatian kecil, dengan gombalan-gombalan kecil, kamu tuh udah bisa kayak suka banget gitu loh. Dia tahu nih, kamu tuh ngarepin dia banget gitu loh. Jadi dengan harapan kecil aja, dengan kayak dikala dia lagi nggak punya, lagi sulit, ada satisfaction di situ. Tertarik lagi untuk mencari sebuah pertolongan, atau dia punya misi yang tertutup di sini. Kamu bertemu bukan sama orang, teman-teman. Dia ngawasin kamu. Tapi gini ya, ini semua tuh hanya prediksi. Bisa cocok, bisa enggak. Jangan terlalu dibuat pusing. Kalau misalnya memang mau tahu, silakan personal reading yang lebih dalam ya. Yang dia berikan sama kamu tuh hanya kayak iming-iming sesaat ya teman-teman. Kesetiaan, tetapi kayak harus ada uang yang keluar. Semanggi itu kayak uang kecil. Orang ini setia sama kamu karena kamu bantu dia memberikan money kecil, uang kecil. Kira-kira kapankah dia datang? Kapankah dia datang? Ada bangau, ada sebuah transformasi ya. Kapal, ular. Aku sih bisa ngelihatnya di sini ada kartu Ten of Swords, maksimal itu Juni. Aku bisa ngelihat di sini ada ular ya, ada ular sama bangau. Ini sesuatu yang bertransformasi sih. Jadi ini mungkin agak lama dia datang, bisa 7 bulan lagi, 10 bulan lagi ya. Nggak mungkin sampai tahunan sih. Minimal 3 bulan lagi. Teman-temanku, kenapa kamu seperti ini? Bisa jadi bulan depan, atau 2 bulan, 3 bulan lagi lah minimal. Maksimalnya ya bisa 17 minggu lagi. Ini intuisiku berkata ya, itu 7 bulan maksimalnya. Tapi kita nggak pernah tahu ya, apakah orang yang yang kita maksud menonton juga videoku, jadi nanti bisa mundur ya. Jadi ini jangan jadi patokan, ini hanya prediksi yang ku bacakan ya. Kita lihat kondisinya sekarang, kondisi emosi dia sekarang ke kamu ya, untuk orang yang mendekat ini.
Apakah mau dekat gajian masih stabil? Ada kartu talking. Dia tuh sebetulnya kayak menunggu kamu untuk nge-texting dia. Nanti ujung-ujungnya dia pengen bicara sama kamu, tetapi mungkin gak hari ini. Ya, dia lagi gak mau denger. Lagi sibuk banget. Dan ini ada The Sword and Rose. Dia lagi kayak keras hati ya. Aku ngelihatnya energi dia lagi nggak mau denger kamu bicara. Jadi jangan paksa dia untuk berbicara di sini karena dia lagi tidak mau diganggu. Nanti ada saatnya dia membuat sebuah pilihan karena ada kiss offering, dan di sini nanti akan ada ya, dia menunggu sebuah union decision ya. Dia lagi nggak mau diganggu. Jadi jangan coba-coba untuk men-texting dia, kalau nggak nanti kena semprot. Dan di sini nanti ya jujur aja ya, dia lagi kayak proteksi gitu loh, untuk kayak cinta yang kayak nggak mau apa ya, nggak mau diajak ketemuan dulu gitu. Nggak mau diajak ketemuan dulu, biarkan energi ini berjalan. Lalu apa yang akan terjadi dalam waktu dekat? Wow, mulai mengganggu lagi ya teman-teman. Ini hati-hati ya, dia kalau kamu nggak punya uang berarti dia mau fisik kamu. Setelah dia sembuh, setelah keadaan dia nanti mereda, ini akan datang lagi untuk mengganggu. Dan aku ngelihatnya sih di sini dia akan mulai stalking kamu lagi, ngawasin kamu online atau enggak atau apapun itu. Dan di sini dia nanti akan mulai mengetuk kembali hatimu. Sekarang apa yang harus kalian lakukan di sini untuk pembukaan terakhir? Kalian akan masuk ke jebakan. Hati-hati, sangat hati-hati. Kalau orang ini datang, kalian akan masuk ke jebakan berkali-kali. Jangan harapkan orang ini berubah. Kita akan buka dari inisial ya. Kita akan buka dari inisial. Nih tanganku. Kita akan buka dari inisial. Siapakah dia? Siapakah dia? R V E X T Q W P O. Dia lagi datang ya. Jadi kalian di sini harus berbesar hati. Tolong, aku sayang kalian. Kalau misalnya orang ini datang, harus mau nggak mau katakan tidak, karena udah cukup. Kalau cuma sebagai teman it's okay, tapi kalau untuk lebih dari silaturahmi kayaknya nggak usah, sebelum dia bisa membuktikan perubahan yang baik. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga malam ini menjadi berkah buat kalian. Besok pagi kalian bangun dengan keadaan yang sehat, dan jangan sakit-sakit. See you and I see you. I love you. Bye bye.